Untuk rujak iris itu terdiri dari 7 macam buah. 7 macam buah. 7 macam buah itu dibagi lagi. Dibagi berapa? 5 buah-buahan, yang 2 umbi-umbian. Oh gitu. Iya. Jadi ada 7 rupa semuanya. Sesuai dengan apa namanya, rujak yang sudah terkenal menuju bulanan gitu. Oh gitu. Itu terdiri dari 7 macam bahan. Iya, iya. Jadi 5 buah-buahan, 2-nya umbi-umbian gitu. Kalau sekarang ini standarnya minimal 30 porsi untuk hari biasa ya. Dari Senin sampai hari Jumat itu rata-rata 30 lah minimal. 30 porsi. Di Sabtu Minggu itu bisa sampai 50-60. Sabtu Minggu itu 2 hari itu. Karena mungkin ya banyak yang libur ya di rumah, orang pada bete kali ya. Timbang ini cuaca panas ya, orang larinya kayak yang seger-seger lah. Rujak, terus es paling ya kalau cuaca cerah panas tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Didi Rohadi, lengkapnya dipanggilnya Kang Didi. Tinggal di Rajag. Alhamdulillah saya udah menjalankan usaha rujak senyum Kang Didi. Ini sudah jalan 10 tahun. Kang Didi, bisa diceritakan kan nih Kang, waktu pertama usaha ini idenya dari mana Kang? Oh gitu. Sejarahnya gitu bisa terbentuk rujak ini gimana tuh Kang? Ya dulunya memang saya bukan paknya di dagang gitu. Walaupun memang dari kecil saya biasa belajar dagang. Saya dulu memang pekerja. Kerja di mana dulu Kang? Dulu saya di bank. Karena memang cita-cita saya itu waktu kecil ya pengen jadi bankir dulunya Pak. Oh gitu. Pengen jadi bankir ya, akhirnya bisa kerja di bank. Ya alhamdulillah bisa mengabdi kurang lebih 15 tahun lah di bank saya. Ya yang terakhir itu di Bank Syariah ya. Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Nah, kemudian 15 tahun itu Kang? Itu 15 tahun lah saya di perbankan. Karena 9 tahun saya di belakang meja aja, 9 tahun. Selebihnya sekitar 6 tahun itu saya di lapangan. 6 tahun di lapangan? Ya, di lapangan. Nah, karena seringnya kita ketemu dengan banyak orang, karena tugas saya kan waktu account officer, account officer, jadi kita memasarkan kredit perbankan gitu. Itu banyak sharing dengan pedagang-pedagang. Itu kayaknya sih lebih nyaman dagang gitu kalau memang udah ketemu ininya ya. Ketemu jenisnya yang pas gitu. Jadi akhirnya ya mencobalah dagang rujak tuh 2013 awal, Januari 2013. Mencoba dagang rujak. Ternyata hari pertama itu dari mulai buka sampai maghrib masih ngulek. Oh, hari pertama sampai maghrib pertama itu, iya. Oh, luar biasa banget Pak ya. Di situ akhirnya memacu semangat kan. Saya memacu semangat saya, wah berarti usaha ini yang pas nih untuk mendulang uang itu. Mendulang uang lah istilahnya, ATM-nya, dapur gitu. Akhirnya ya 1 bulan setelah itu saya mulai bergerak tuh untuk mendirikan cabang-cabang itu. Terbentuklah cabang sekitar 4 awalnya. 4 Kang tuh? 4 cabang. Di mana aja dulu Kang? Pertama di Sepatan. Iya. Yang kedua di sini Rajeg nih. Oh, ini cabang yang kedua. Ini cabang kedua. Pusatnya kan di sana di apa namanya, di situ Bulakan. Itu pusatnya. Setelah sini buka lagi di Kota Bumi satu. Di Kota Buminya buka. Kemudian di Sangiang. Daerah Sangiang. Sangiang Jaya. Kemudian nambah lagi 2, buka lagi di Dumpit, Jati Uwung. Kedua ya, kemudian yang ke-7 ya di Perumnas 1 di Karawaci Kang ya? Ya, Karawaci. Cibodas tuh ya? Ya. Jadi ada berapa Kang itu Kang cabang Kang dulu Kang? 7 semuanya jadi. 7 cabang? 7 cabang dulu. Kang, bisa kasih motivasi nggak sama teman-teman di rumah nih yang pengen memulai usaha? Kalau buat kawan-kawan yang mau mulai usaha ya
yang pertama dipikirkan itu adalah niat dulu ya. Niat dulu. Jadi niat tuh harus ajeg gitu. Niat pertama harus ajeg. Jangan istilahnya jangan goyah. Iya. Jangan goyah. Setelah niat kita punya modal, setelah punya modal kita mencoba gitu. Mencoba terjun langsung. Cuman memang minimal kita ngelis saja usaha apa yang kira-kira cocok buat diri sendiri gitu. Oke. Yang kira-kiranya dia punya pengalaman masa kecilnya itu senang ke olahan apa gitu. Itu bisa dipelajari dan bisa dikembangkan gitu. Itu untuk awal itu ya. Jadi nggak asal dagang aja. Mindset dulu kan ya. Mindset dulu mungkin ya. Benar-benar gitu. Mindsetnya harus dirubah. Terus yang utama untuk dagang itu kita lokasi yang tepat paling ya. Lokasi yang tepat, dagangan yang kira-kiranya tepat juga diminati banyak orang. Kemudian kualitas juga harus dijaga kan. Kualitas. Itu untuk kuliner ya. Iya. Itu kuliner itu sebenarnya besar, cuman tinggal kitanya bisa mengolahnya untuk kuliner. Dan usaha-usaha yang masih bertahan itu ya usaha-usaha tua, gitu. Usaha-usaha yang udah teruji dari masa orang tua kita, nenek moyang kita juga udah ada gitu. Banyak sekali usaha-usaha yang udah teruji gitu ininya masa kejayaannya gitu. Tinggal kita bagaimana memperbaiki rasa gitu. Kualitas juga kualitasnya kan, dan kita banyak ini apa namanya kreativitas lah untuk inovasi usaha itu, juga ya. Karena memang kalau udah ketemu dengan usaha yang pas itu mau ngapain juga gampang gitu. Iya. Uang itu datang sendiri gitu. Iya. Kalau udah pas ya dengan usahanya gitu. Jadi nggak perlu lah pergi ke dukun tuh, nggak perlu. Nggak perlu. Jadi kita harus istilahnya banyak sharing lah. Banyak sharing, banyak silaturahmi dengan kawan-kawan yang berdagang. Di situ loh kita dapat ilmu gitu. Jangan kita malu bertanya, kepengen ada tapi malu bertanya ya. Sulit tuh berjalan. Kalau mengutip ke almarhum Bob Sadino mah, jangan banyak berpikir, jalan aja. Ya luar biasa. Ya, jalan aja langsung, nggak usah banyak berpikir. Kalau kita mau membuat suatu usaha gitu. Oke. Gitu paling motivasi buat kawan-kawan yang baru mulai usaha. Kang, biasanya kalau buah-buahan lagi mahal ini harganya ikut naik nggak, Kang? Saya selama ini nggak ikut naik. Enggak ya? Tetap konsisten di harga semula? Jadi konsisten dengan harga yang sudah dipatok di dagangan. Jika bahan naik, semua pada naik itu kita tetap bertahan. Karena itu tuh yang apa namanya, labanya kan tinggi kan tadi. Jadi paling kalau lagi harga modal tinggi itu paling sekitar 85%. Oh, keuntungannya yang mestinya 100% kan? Bahkan bisa lebih gitu kalau lagi bahan lagi standar ya. Jadi motong omset juga nggak terlalu gede, Kang ya? Iya. Gitu. Jadi paling turun tuh 85%. Itu masih hitungannya masih gede. Masih gede hitungannya kalau untuk rujak ya, karena olahan dia makan. Buah diolah. Beda dengan jualan masih buletan ya. Iya. Ya tipis untungnya. Karena semua yang diolah itu pasti mahal. Dan nilainya lebih tinggi gitu ketimbang masih utuh kalau olahan itu. Dan rujak ya yang paling mudah. Untuk mengolahnya itu paling mudah rujak. Karena tanpa banyak diolah dimasak ya. Nah, Kang, harapannya nih ke depan untuk rujak apa nih, Kang? Harapannya sih ya ke depannya memang ada, pertama di Rajak ini ada pembinaan ya dari UMKM-nya, karena belum ada ya di Rajak ini
yang khusus orang membina UMKM-nya, khusus kuliner ya, Iya. belum ada. Gitu. Oke. Mungkin selebihnya itu ya harapannya sih bisa online lah. Selama ini saya nggak pakai online, Oke. offline aja, karena memang udah pernah 2 kali ngajukan tapi gagal. Itu kalau orang-orang malas kan banyak, Iya. yang malas pergi ke tempat rujak. Jadi itu harapan kedepannya sih. Oke Kang Didi, terima kasih nih atas waktunya. Sama-sama. Udah mau sharing tentang rujak. Semoga kedepannya dagangan Kang Didi makin lancar nih. Amin, amin. Makin Insya Allah. laris dan Kang Didi selalu diberikan kesehatan Kang ya. Amin. Ya. Oke, sampai di sini dulu konten kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.